Baik, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia, poliglosia. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ratu Fatimah Zahra, Sasa Bila Rasya, Siti Handaitiza, dan Syahra Radana. Oke, sebelum itu materi yang akan dibahas tentang pada sore kali ini yaitu mengenai penggunaan dua bahasa atau lebih dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana suatu bahasa ini digunakan dalam situasi dan fungsi yang tertentu dalam lingkungan sosial. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan pemateri yang akan menyampaikan materi. Pada pemateri yang pertama, dipersilakan kepada Sasa Bila Rasya. Oke, makasih Hanza. Materi pertama itu ada bilingualisme atau kedwibahasaan. Intinya ini kemampuan seseorang untuk pakai dua bahasa. Jadi dia bukan cuman bisa tahu beberapa kata aja, tapi pakai dua bahasa ini di sehari-hari dan dia tahu artinya. Contohnya orang yang bisa bahasa Indonesia full, dia juga bisa bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Kalau dalam konteks bahasa Arabnya, itu ada antara bahasa Arab baku Fusha dengan bahasa Inggris, terutama di dunia pendidikan atau profesional. Nah, hal ini sering dipicu karena istilah teknologi modern banyak yang belum ada padanan kata bakunya di bahasa Arab. Jadi mau nggak mau pakai istilah bahasa Inggris. Terus, next slide. Nah, dampak terhadap struktur bahasa ini ada tiga hal utama yang sering terjadi. Yang pertama, peminjaman kata atau loanwords. Kita meminjam istilah asing dan menjadikannya bagian dari kosakata kita. Yang kedua, interferensi. Itu pengaruh bahasa satu ke bahasa lainnya. Yang terakhir, alih dan campur kode. Nah, ini paling sering ditemuin. Contohnya kayak bahasa anak Jaksel kan, sering campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Di sini kita mencampur ya secara spontan. Next. Yang ketiga ada bilingualisme digital. Kan Gen Z itu sering banget paduin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh di media sosial kayak Instagram, TikTok, apalagi Twitter. Bagi mereka gaya bahasa ini bukan cuma soal komunikasi, tapi udah jadi identitas linguistik modern. Jadi kalau lihat orang posting dengan bahasa campuran dua bahasa itu, mereka lagi nunjukin jati diri mereka di dunia digital. Next. Nah, kedua itu ada multilingualisme. Ini kondisi di mana si individu atau komunitas pakai lebih dari dua bahasa karena tuntutan globalisasi atau mobilitas sosial. Contohnya, orang di perbatasan Kalimantan, Malaysia, di sana tuh masyarakatnya pakai empat bahasa. Yang pertama, pakai bahasa Dayak untuk adat, untuk keluarga, masyarakat. Yang kedua, mereka pakai bahasa Indonesia untuk urusan yang resmi-resmi. Terus mereka pakai bahasa Melayu Sarawak untuk dagang dan bahasa Inggris buat ngobrol sama wisatawan yang datang ke situ. Next. Kemudian hibriditas linguistik. Ini yang terakhir ada ciri khas masyarakat modern yang muncul akibat media sosial dan teknologi. Hasilnya jadi muncul istilah-istilah baru yang unik dan diringkas. Kayak contohnya gabut kan bisa jadi gaji buta atau jadi bosan atau baper, berperasaan. Istilah-istilah ini bukti kalau bahasa itu terus berkembang dan bercampur mengikuti zaman. Sekian dari Ana, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sasa Bila Rasya atas materi yang disampaikan. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman kita yaitu Ratu Fatimah Zahra kepadanya silakan. Baik, terima kasih Hamza atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan stratifikasi sosial. Bahasa itu sering memperoleh yang namanya status simbolis atau bahasa prestis yang dikaitkan dengan akses pendidikan dan kerja. Jadi maksud dari status simbolik itu bahasa itu bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki nilai jual atau status sosial tertentu. Nah, di sini ada diskriminasi linguistik, yaitu penilaian negatif berdasarkan aksen atau dialek tertentu. Contohnya kayak penggunaan penggunaan aksen netral itu dianggap lebih profesional saat wawancara kerja dibanding akses daerah atau kental. Terus juga ada resistensi simbolik.
yaitu penggunaan bahasa minoritas di ruang publik untuk menantang dominasi. Nah, menantang dominasi di sini tuh bertujuan untuk menunjukkan kalau misalkan identitas dan menantang dominasi bahasa yang dianggap lebih tinggi statusnya di masyarakat kayak gitu. Boleh di next slide. Selanjutnya ada diaglosa. Diaglosa merupakan kondisi di mana terdapat dua variasi dari bahasa yang sama atau dua bahasa yang berbeda yang hidup berdampingan, namun memiliki fungsi yang berbeda. Biasanya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada variasi tinggi dan variasi rendah. Variasi tinggi itu digunakan pada situasi formal. Contohnya, kalau di Arab itu formalnya menggunakan bahasa Arab Fusha. Itu biasanya untuk kayak penelitian ilmiah ataupun kayak khutbah gitu. Terus kalau di Indonesia tuh biasanya pakai bahasa baku. Habis itu ada varietas rendah, yaitu digunakan pada situasi non-formal. Contohnya, kalau di Arab itu non-formalnya menggunakan bahasa Amia untuk percakapan sehari-hari. Terus juga di sini ada contoh orang Mesir, itu presenter berita berbicara bahasa Fusha di TV, namun beralih ke dialek Mesir atau Amia saat berbincang santai di belakang kamera. Nah, ini bicara Fusha di TV ini dia masuknya ke varietas tinggi, terus juga yang beralih ke dialek Mesir atau Amia ini masuknya ke varietas rendah di situasi non formal. Selanjutnya ada diaglosa dalam budaya Jawa. Di sini ada strata bahasa Jawa, yaitu penerapan ragam bahasa berdasarkan hierarki sosial dan usia. Contohnya itu di Jawa kan ada tiga bahasa, ada bahasa Kromo, terus bahasa Madya sama Ngoko. Nah, kalau bahasa Kromo itu dia lebih halus, terus juga formal, sama dia itu menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua gitu. Kalau Madya itu menengah, kalau Ngoko itu dia lebih santai, biasanya digunakan antar teman sebaya. Contohnya, Eyang, menapa panjenengan sampun dahar? Nah, itu bahasa kromo. Terus sama yang kowe wis mangan durung, itu ngoko, dia lebih santai gitu untuk digunakan bersama teman sebaya. Terus ada dampak diagnosa bagi pendidikan dan psikologi, yaitu yang pertama beban kognitif anak. Anak di Arab atau di Indonesia itu harus belajar bahasa di sekolah, bahasa yang baku ya maksudnya. Kalau yang di Arab itu Fusha, kalau Indonesia itu bahasa baku yang sangat berbeda dari bahasa ibu di rumah atau bahasa keseharian mereka di rumah. Kalau misalkan anak Arab itu kan kesehariannya pakai bahasa Amiyah di rumahnya itu. Kalau misalkan anak Indonesia mungkin di rumah sehari-harinya memakai bahasa daerah kayak bahasa Jawa atau Sunda gitu. Nah, hal ini itu dapat memperlambat proses literasinya. Terus juga ada kepribadian jadi terpecah. Penutur merasa bersalah atau kurang resmi jika tidak menggunakan ragam tinggi dalam situasi formal, namun merasa kaku jika menggunakan ragam tinggi di situasi santai. Selanjutnya ada poliglosia. Poliglosia ini merupakan pengembangan dari diglosia, di mana terdapat lebih dari dua bahasa atau variasi bahasa yang masing-masing memiliki fungsi yang fungsional yang berbeda dalam masyarakat. Contohnya dalam konteks masyarakat Arab kontemporer itu kayak seorang penutur dapat menggunakan bahasa Fusha untuk keperluan keagamaan dan juga akademik, dan Amiyah untuk interaksi sehari-hari, dan bahasa Inggris untuk keperluan profesional dan global. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ratu Fatimah Zahra. Mungkin tadi teman-teman dengar ini ya, diaglosa itu jadinya diglosia ya. Mungkin tadi Ratu typo ya. Harusnya itu diglosia. Oke, selanjutnya itu ada pemaparan materi dari teman kita juga, yaitu Syahira Banu. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan untuk contoh lain dari poliglosia. Di sini ada dari konteks dosen di Yogyakarta. Jadi, di dalam kehidupannya itu,
Iya, sebagai dosen itu menggunakan setidaknya 3 ragam bahasa, yaitu bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa yang non formal saat berbicara santai dengan keluarga di rumah. Lalu menggunakan bahasa Jawa Krama saat menghadiri upacara adat atau bertemu sesepuhnya. Lalu bahasa Indonesia formal saat mengajar di kampus atau menghadiri rapat resmi, dan bahasa Inggris saat membaca jurnal internasional atau berkorespondensi dengan peneliti asing. Jadi keempat ragam ini tidak saling bersaing, melainkan masing-masing memiliki ranah dan fungsi sosial yang khas. Jadi itulah inti dari poliglosia itu. Next slide. Lalu di sini ada pergeseran bahasa atau language shift. Situasi poliglosik membawa risiko bahasa daerah mulai ditinggalkan karena dianggap kurang prestisius atau kurang memartabat atau bisa dibilang juga kurang bergengsi gitu di ekonomi. Jadi kenyataannya itu banyak banget anak muda di kota besar seperti Jakarta ya, terutama Surabaya gitu, banyak yang masih salah paham gitu, tapi cuma secara pasif. Jadi mereka tuh misalkan anak muda di Surabaya, mereka tuh paham sama bahasa Jawanya, tapi cuman secara pasif. Jadi kayak mereka cuman paham aja, tapi mereka nggak fasih berbicaranya. Resikonya, jika ini terus dibiarkan, warisan budaya dan identitas suku kita bisa hilang alias punah. Next slide. Di sini ada contoh pergeseran bahasa yang nyata yang terjadi pada bahasa-bahasa daerah di Pulau Jawa. Di sini ada contohnya itu konstruksi identitas melalui pilihan bahasa dapat maaf. Jadi contoh pergeserannya itu di Pulau Jawa kan di Jawa itu memiliki lebih dari 80 juta penutur kan. Nah, itu mengalami penurunan yang signifikan di kalangan generasi muda perkotaan. Jadi banyak anak muda Surabaya dan Semarang yang memahami bahasa Jawa secara pasif tapi lebih memilih bahasa Indonesia dan kini bahasa Inggris juga dalam pergaulan sehari-hari mereka. Jadi sebagai respon atas tren ini, beberapa komunitas itu maaf. Jadi ada adaptasi digitalnya. Jadi komunitas itu melestarikan dengan menyesuaikan kebiasaan konsumsi media dan gaya hidup generasi masa kini dengan pengenalan kembali aksara Jawa melalui platform digital agar tetap relevan bagi anak-anak muda ya terutama. Next slide. Di sini ada kode bahasa dan mobilitas sosial atau Bernstein. Kode bahasa itu bahasanya konkret atau langsung dan biasanya dipakai kelompok dengan akses pendidikan rendah. Sedangkan kalau kode elaborasi, komunikasinya abstrak, kompleks, formal, dan kunci mobilitas sosial itu di sosial, sekolah, dan tempat kerja. Jadi penguasaan kode elaborasi ini bertindak sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper dalam sesi kerja dan prestasi akademik. Boleh next slide. Nah, ini ada contoh nyata dalam dunia kerja. Jadi, ada 2 kandidat nih dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang setara. Nah, nih, kandidat A ini kelas menengah kota. Jadi, dia menggunakan kode terelaborasi. Jadi, ciri kalimatnya terstruktur, argumennya juga berlapis, diksinya juga formal. Dia menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi, kandidat yang B ini, dia latar belakangnya pedesaan. Jadi, dia menggunakannya kode terbatas. Jadi jangan menggunakan ciri komunikasi langsung, konkret, akrab, tapi kurang akademik gitu bahasanya. Jadi hasilnya kandidat A itu lebih berpeluang lolos karena menguasai ragam bahasa yang dianggap legitimate di dunia profesional atau bisa dibilang lebih berwibawa gitu dan profesional di dunia kerja. Oke. Sekian dari Anda, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Banu dan teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu itu ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand ya, teman-teman.
Tadi kan itu dibahas tuh tentang ada berapa macam ya, itu ada 4. Gimana tuh teman-teman? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Oke, kepada teman-teman, sekali lagi saya tanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, bilingualisme, multilingualisme, diglosia atau poliglosia. Itu boleh banget ya teman-teman untuk ditanyakan kalau misalnya bingung ada yang sebagainya.
Oke, mungkin dari teman-teman ya ada pertanyaan ya, atau emang sudah paham semua dan materi yang disampaikan. Semoga memang paham dan mengerti. Kalau misal memang ada yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung ya. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu kesimpulannya yaitu bilingualisme, multilingualisme, diglosia, dan poliglosia merupakan fenomena kebahasaan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa atau ragam bahasa. Bilingualisme dan multilingualisme menunjukkan kemampuan individu atau masyarakat dalam memakai dua bahasa atau lebih. Sedangkan diglosia dan poliglosia menunjukkan adanya pembagian fungsi bahasa sesuai situasi dan kebutuhan tertentu. Melalui materi yang tadi dapat kita sampaikan dan dapat dipahami bahwasannya bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, pendidikan, dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, kajian di sosiolinguistik ini dapat membantu kita memahami bagaimana sih penggunaan bahasa dapat berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Ana izin stop share ya. Oke, mungkin eh, presentasi kami cukup sekian. Semoga materi yang kami presentasikan dan kami paparkan dapat bermanfaat di kehidupan kita nantinya. Dan saya tutup, saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan. Ya, ya recording in progress. Ya, teman-temannya kemana ini, Bu Yuhanza? Kayaknya pada sholat kali Ustadz. Oh, pada sholat gitu ya. Saya juga mau sholat juga kali. Iya, saya udah keburu kemari ya. Saya buru-buru dari mana tadi? Saya dari Sahira mungkin yang dikasih tahu Bu Masito. Saya dari CS BCA tadi. Iya, ATM kartu ATM saya hilang misalnya. Jadi ya ke sana. Oke, sekarang iya pada nggak ada ya. Gimana mau dimulai aja gimana? Yuhanza, Jenia, Salsabila, Indi, Alicia, Ratu, Waudi, Nakina, Kuratul Ain, Salsabila ada dua ya, Salsabila Hasanuddin sama Salsabila Rasa-Rasa. Iya, rasa apa saja rasa? Hmm? Rasa madu, rasa stroberi. Iya, oke. Ini kita mau lanjut lagi atau enggak ya? Jadi intinya itu seperti Yuhanza ya misalnya ya. Saya bilang Yuhanza ini. Ya kan? Saya kadang ketemu Yuhanza juga mau sebut namanya susah. Padahal sering ketemu gitu kan, sering ketemu tapi saya sebut namanya susah. Karena memang kuliah online ini menghilangkan emosional ya, menghilangkan emosional sehingga Anda dengan suka-sukanya misalnya makan, minum itu kan saya terus ngobrol sama temannya gitu lah. Walaupun lagi kuliah. Walaupun lagi kuliah. Nah, kuliah itu yang di sini itu memang menghilangkan emosional ya. Menghilangkan rasa ya, menghilangkan rasa. Saya sendiri udah bosen ya. Bosen, bosen begini itu bosen ya, Anza. Ya. Ya,
Walaupun sering ketemu, tapi saya kadang menyebut nama itu susah. Iya, ya kenal, tapi saya nyebut nama itu susah, nggak hafal. Padahal dulu saya paling hafal nama-nama mahasiswa, ya. Mahasiswa dan mahasiswi, ya. Mahasiswi juga ya. Iya, Sahira, apalagi yang kelihatan cuman kerudungnya doang sama seperti Alia Humaiza itu kan kerudungnya doang yang kelihatan ya. Iya, orangnya nggak kelihatan ya. Kalaulah kelihatan juga gelap gitu loh kan. Iya. Alia di rumahnya nggak ada ini penerangan. Hah? Ada kok Punya, Ustaz. punya saya kalau saya Bisa matikan gini. diterangin Ustaz. Iya kan? Iya, punya saya kalau saya matikan gini juga nih. Gelap kan? Iya, gelap. Iya, ini apalagi saya matikan lagi gelap lagi. Ya. Nah, tapi saya nyalakan jadi terang. Nah, nah terang lagi kan. Iya, saya bikin terang gitu kan. Iya. Oke, ya sedikit mengulang saja ya. Jadi di dalam fenomena sosial bahasa ya, di dalam sosial bahasa ya, dalam masyarakat maksudnya ya, dalam masyarakat bahasa itu ternyata ada fenomena orang yang mempunyai lebih dari satu bahasa ya, lebih dari satu bahasa seperti kita ya, kita ini adalah salah satu produk dari bilingualisme ya, salah satu produk dari bilingualisme. Kenapa ya kan? Karena kita itu ternyata mempunyai dua buah bahasa atau bahkan lebih ya kan, bahkan lebih ya, bahkan lebih. Nah, apa namanya, eh, bahkan lebih dari dua bahasa ya. Yohansa bisa berapa bahasa? Sunda Tiasa ya kan. Sunda Tiasa, bahasa Indonesia pasti ya, bahasa Arab pasti ya, bahasa Inggris juga pasti ya, bahasa Jawa orang ngerti. Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa ya, iya, orang ngerti katanya kan, orang ngerti. Nggak ngartos mah nyarios Jawa ya kan, iya, iya, nggak ngartos mah nyarios Jawa. Jadi itu berarti si Yohanza ini ya bisa bisa empat bahasa ya, ya empat bahasa. Tetapi saya tidak hafal, jadi semua tokoh-tokohnya kemarin sudah di apa namanya paparkan sama Bu Masito, PPT-nya sama beliau, saya nggak apa namanya. Jadi ada beberapa tokoh ya, eh, ada eh, jadi yang disebut dengan bilingualisme, bilingualisme Tulen itu Tulen ya, saya pikir Tulen. Ya, jadi menurut menurut siapa namanya? Menurut siapa tokohnya kalau nggak salah ya? Menurut siapa kemarin? Bloomfield atau siapa ya? Jadi kita harus tahu apa namanya secara keseluruhan termasuk rasa bahasanya, ya termasuk rasa bahasanya. Rasa bahasanya maksudnya setiap bahasa itu kan punya punya rasa, ya punya rasa begini. Katakanlah bahasa kotor ya, bahasa kotor di apa namanya di Sunda mah ya, terus di Jawa misalnya kan. Itu kalau kita ngomong itu sebagai pengguna bahasa mengatakan sesuatu yang nggak enak. Nah, itu jadi Anda juga harus mengetahui itu kedua-duanya. Misalnya eh, bahasa Jawa ya, saya bahasa Jawa, saya orang Jawa nih. Ya, yang jelas saya orang Jawa ya, saya bukan orang Sunda ya, saya bukan orang Padang ya kan, apalagi orang Batak bukan kan. Ya, jadi apa namanya? Kalau menurut coba nanti Anda cari tokohnya ya. Jadi yang disebut bilingualisme itu ternyata menurut salah satu tokohnya saya agak lupa ini ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa harus semua muanya termasuk rasa bahasanya juga harus menguasai. Tetapi ternyata ada gradasi ya, ada gradasi
yang tidak mesti semuanya. Tetapi kalau misalnya paham, saya misalnya orang mengecek bahasa apa namanya Minang misalnya ya, aku tahu misalnya istilah mengecek itu ya, ngomong gitu kan, nyarios ya kan, nah ngomong nyarios mengecek gitu kan, itu di sini ada orang Padang, orang Minang, ada orang Minang, adakah orang Minang? Mana Ustadz? Oh gini ya mengecek gitu ya, iya. Yuhansa tahu mengecek? Nggak tahu mengecek ya kan? Tahu, Ustaz. Hah? Nggak tahu ya mengecek nggak tahu. Jadinya taunya Rios. Enggak Ustadz. Nggak taunya mengecek. Mengecek, nyarios, ngomong itu artinya sama. Ya, iya, iya. Jadi eh, katakanlah saya ya, saya orang Padang ngomong, saya tahu. Ya, orang Padang ngomong apapun saya tahu, ya kan? Ya saya tahu karena memang saya banyak bergaul dengan orang Padang, orang Minang, ya kan? Saya bilangnya orang Minang ya, bukan orang Padang. Kalau orang Padang beda sama orang Minang, ya kan? Nah, orang Padang, kan bilangnya orang Padang, orang sawah lunto, gitu kan, orang Bukit Tinggi. Ya. Nah, itu baru namanya orang Padang gitu loh. Tapi sama-sama Samo semuanya orang Minang. Ya, iya. Jadi seperti itu ya. Saya kalau orang Minang ngomong bahasa Minang, ya bahasa Minang saya paham. Ya. Nah, artinya saya lebih dari dua kan, multilingual di bahasa Arab juga saya paham, ya kan, bahasa Inggris dikit-dikit lah, ya kan. Ya, saya hello bisa lah ya, saya hello ya kan, saya hello itu bisa ya kan. Nah, terus apa namanya bahasa Jawa saya juga paham. Nah, itu ternyata di sebuah masyarakat ya di sebuah masyarakat atau itu disebutkan sebagai bilingual ya bilingual. Nah, jadi bilingual itu adalah penuturnya. Ya, bilingual itu adalah penuturnya ya. Jadi penuturnya itu adalah bilingual ya bilingual di sini dijelaskan sama kelompoknya siapa ini Yuhanza dan teman-teman di situ ada Ratu Fatimatul Zahra ada Salsabila ada Yuhanza dan ada Sahira ya Syahira ya Syahira coba kita share screen di sini ya iya Syahira iya Syahira Banu Ahmad ya ini anak-anaknya Ahmad rupanya ya Syahira jamaah bukan Syahira Ya Ustadz. Syahira jamaah bukan Apa Ustadz? oh nggak tahu jamaah ya di sini ada anak orang Arab ada keturunan Hadramut Genia ada teman Anda Ustadz. yang orang Arab Oh, nggak ada Ustadz. nggak ada di sini satupun ini desain ini tidak dapat diedit kok nggak dapat diedit Yohansa diubah ya Enggak, Ustaz. Enggak tahu. kok tempat saya ada ininya iya Tapi masih bisa dibuka kan, Ustaz? masih bisa dibuat ini kan kelihatan kan kelihatan nggak Kelihatan, Ustaz. iya kelihatan ya saya sambil buka layarnya lebar-lebar masalahnya biar saya tahu siapa-siapa orangnya ya jadi bilingualisme itu merupakan kemampuan seseorang yang menggunakan dua bahasa. Nah, tetapi ternyata ada gradasinya. Ya, kalau yang benar-benar itu ada, yang dikatakan bilingualisme, ternyata kalau seperti saya, misalnya semi ya, semi saja, semi dwi, apa namanya, ini bilingualisme kalau misalnya Anda misalnya seperti bahasa Sunda, seperti Yohanza misalnya, tapi Yohanza itu bahasanya banyak, itu berarti dia multilingualisme. Kalau dua buah itu adalah dua buah bahasa atau dua bahasa, itu berarti dwi. Nah, sekarang itu apa namanya
dari sisi penuturnya, ya sisi penuturnya itu adalah bilingual dan multilingual, ya, bilingual dan multilingual. Nah, seperti itu kan. Fenomenanya banyak kan di kita, ya di kita juga sering apa namanya menggunakan dua buah bahasa, ya menggunakan dua buah bahasa. Ya bahkan sekarang anak-anak yang Gen Z sekarang itu banyak juga menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris, ya. Eh, Bahkan juga nanti kan Anda sudah belajar juga campur kode dan alih kode kan. Nah, itu dengan adanya bilingualisme itu nanti akan terjadi si penutur bahasa ini akan ada campur kode dan ada alih kode, ya. Karena berbagai banyak tujuan, ya berbagai banyak tujuan, ya berbagai banyak tujuan. Ya. Jadi akibat dari bilingualisme ini atau multilingualisme ini, ya multilingualisme ini orang, ya atau siapa saja, ya kan, bisa menjadi alih kode dan campur kode, ya campur kode. Nah, alih kode misalnya kita ketemu dengan seseorang yang beda misalnya kan, Denia misalnya lagi ketemu dengan orang Jawa, ya maka dia menggunakan pindah bahasa Indonesia yang tadinya mengecek bahasa apa namanya Minang, kemudian dia pindah menggunakan bahasa Indonesia karena ada orang Jawa datang, itu kan. Nah, itu ada alih kode, ya. Nah, termasuk multilingualisme ini siapa namanya? Orang berusaha dari apa namanya fenomena multilingualis, ya. Dia itu bahkan mencampur adukkan, ya, mencampur adukkan antara bahasa Sunda, ya, bahasa Sunda, ya. Bahasa Sunda, ya, bahasa Sunda. Tapi Yohansa orang mana Yohansa? Orang apanya Ustadz? Orang Bogor Ustadz. Orang Bogor ya, orang Bogor ya, orang Bogor tapi jarang bahasa Sunda ya. Campur-campur Ustadz. Di sini udah campur aduk. Oh, udah campur aduk ya, campur aduk bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia. Iya, ya oke. Nah, itu kondisinya ketika multilingualisme itu apa namanya akan ada alih kode dan campur kode. Nah, di sini ada juga apa namanya istilah hibriditas linguistik, ya merupakan utama masyarakat multi bahasa konten yang muncul sebagai dampak langsung dari globalisasi. Nah, ini apa namanya istilah apa namanya istilah-istilah yang sekarang menjadi populer, ya menjadi populer karena adanya proses apa saja, nggak mesti digital, nggak mesti teknologi juga, ya. Jadi ketika misalnya eh, ini di sini ada contoh misalnya kan ada gabut. Saya juga sebenarnya gaji buta gabut itu saya juga nggak ngerti, ya. Lagi gabut, kalau lagi gabut itu apa? Emang gabut itu gaji buta? Ya, Yohansa, Alia apa namanya? Alia. Bener ya, gabut itu gaji buta ya? Iya, ada juga yang ningkatin jadi gaji buta Ustadz. Ada juga yang apa kalau Gen Z sekarang kan bilang gak butuh kalau bosen kayak gitu Ustadz. Iya, gabut itu bosen kan? Iya, cuman ada juga yang bilang kalau gabut itu gaji buta juga. Hmm. Iya, kepo itu kan bahasa Inggris ya, akronim dari bahasa Inggris. Apa itu artinya semuanya? Saya juga nggak tahu kadang itu kan. Yang jelas kepo itu pingin tahu banget gitu kan, ya kan? Ya pingin tahu banget ya. Nah, itu apa namanya terjadi karena adanya proses ini multilingual, ya. Multilingual. Jadi multilingual. Mungkin kepo itu bagi orang Inggrisnya sendiri mungkin nggak tahu kali ya. Tahu nggak orang Inggrisnya kepo? Hah? Orang Inggrisnya sendiri ngerti nggak itu bahasa kepo gitu loh. Kira-kira tahu nggak orang Inggrisnya kalau kepo itu artinya ingin tahu banget gitu kan? Nah, ini adalah produk-produk dari hasil
bilingual dan multilingual seperti itu. Yang disebut dengan hibriditas. Hibrid itu kan ya campuran kan, ya hibriditas linguistik. Nah, seperti itu. Nah, ternyata bahasa itu juga apa namanya ada kastanya, ya ada kastanya, ya ada kastanya. Ada Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Ya. Ya, ini yang jelas kita sedang mempersoalkan tentang fenomena bahasa yang ada di masyarakat ya. Nah, ternyata bahasa juga ada apa namanya mungkin genre juga bisa ya genre. Ada kastanya juga ya kan. Ternyata di dalam bahasa itu tidak mesti semuanya bisa digunakan ya, semua bisa digunakan. Nah, nanti di sana ada bahasa kalau di dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa ada tinggi, ada kromo inggil, ada kromo dan ada ngoko ya. Itu kalau di bahasa Jawa yang saya tahu ya, ya ada kromo inggil ya, ada apa namanya? Ada kromo saja dan ada ngoko. Nah, oleh karena itu, karena bahasa juga itu terpengaruh juga atau saling saling apa ya, saling keterkaitan dengan budaya, maka ketika Anda mengerti bahasa, Anda juga harus mengerti budayanya, ya. Jadi di dalam misalnya Anda menggunakan bahasa Sunda, misalnya itu bahasa Jawa atau bahasa Minang misalnya kan. Nah, ketika bahasa itu ternyata punya stratifikasi atau punya apa namanya tingkatan-tingkatan, Anda mesti tahu itu kan, mesti tahu ketika menggunakan bahasa itu, ya, ketika menggunakan bahasa itu. Kemudian sekarang ada yang namanya diglosia, ya. Nah, diglosia itu dari daerahnya, ya, menemukan kondisi di mana terdapat. Nah, di mana terdapat itu berarti daerahnya. Contoh di sini misalnya, kalau misalnya di ini kita di Arab juga boleh ya, di misalnya di daerah Pangandaran, ya, daerah Pangandaran itu apa namanya di situ namanya daerah diglosia, ya diglosia, diglosia. Ya kenapa diglosia? Nah, salah satu apa namanya eh, mungkin daerah diglosia itu juga ada di daerah mana ya? Kira-kira Subang mungkin ya, Subang juga ya. Jadi Subang masih seringnya ngomong Sunda ya. Salah satu produk dari diglosia ini, ya, salah satu produk dari diglosia ini, misalnya antara orang Jawa dengan apa namanya orang Sunda, ketika ngomong sia, ya, sia, ngerti sia ya? Si sia itu kamu kan? Sia itu kamu. Nah, itu apa namanya? Sia itu artinya kamu. Nah, dia bisa menjadi sia kenapa? Ya, awalnya di bahasa Jawa itu siro, ya siro. Kemudian di daerah Cirebon, Indramayu, ngomongnya sira. Nah, ketika menjadi apa namanya bahasa Sunda, menjadinya sia. Nah, akhirnya sia itu menjadi bahasa Sunda kasar tapi ya. Nah, padahal di Sunda ada itu ada anjen, ada di kalau ngomong lagi di kamu itu siapa? Kalau di sana di Diana apa nama? Yohanza namanya apa? Kalau ngomong selain sia. Kalau anjen kan tinggi, ya. Ada eh, di kamunya atau di sononya gitu loh. Di Dina apa ya? Saya lupa kemarin ya. Saya soalnya bukan orang Sunda ya. Jadi saya agak repot untuk ya saya juga nggak bergaul dengan orang Sunda. Kalau dulu Tuna, memang, Ustaz. hah? Didi tuna. Didi. Di Dituna itu kan di kamunya maksudnya kan? Ya di kamunya itu kamu maksudnya kan? Ya di Dituna itu kan. Nah itu orang nggak ngomong sia,
tapi kan ngomong di dituna kalau misalnya sama orang tua sama anjena gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, itu beda. Nah, di Jawa misalnya sampean, kowe, panjenengan gitu kan. Panjenengan, jenengan gitu kan. Nah, di Jawa seperti itu. Kalau di Padang aku nggak tahu di Minang ini ya. Ya, di dituna ya, di dituna ya. Nah, itu. Nah, itu seperti sia ini adalah produk dari diglosia ya. Produk dari diglosia dia. Ya, produk dari diglosia. Nah, di sini apa namanya? Merupakan kondisi. Nah, kondisi itu berarti di sekitarnya ada di daerah gitu kan. Ada varietas unggul, varietas tinggi ya. Bahasa Arab misalnya fusha untuk khutbah atau bahasa ini amiyah. Nah, amiyah itu biasa digunakan untuk orang-orang yang nggak sekolah lah biasanya. Tapi orang Arab juga yang sekolah juga ngomong seperti ini. Ya, orang Mesir misalnya, orang Mesir itu OB-nya misalnya OB-nya di mana di hotel itu kalau dia ngomong bahasa Arab nggak ngerti juga dia, ya nggak ngerti juga dia ngomong bahasa Arab, malah jawabnya bahasa Inggris, bahasa Perancis gitu kan. Nah, yang jelas diklusia itu adalah di mana suatu daerah ya satu tempat digunakan apa namanya dua buah bahasa yang berbeda. Nah, satu lagi di sini ada apa namanya yang di atas diglosia apa di sini ada lagi. Lihat dulu. Nah, poliglosia. Nah, ini lebih dari dua bahasa, ya, lebih dari dua bahasa, ya lebih dari dua bahasa. Nah, ini misalnya diglosia dalam bahasa Jawa, ya. Nah, ini ada halus, ada apa-apa kan. Tapi di situ daerah itu seperti apa namanya daerah Pangandaran ya. Pangandaran itu daerah diglosia di sana, di mana orangnya adalah ya orangnya menggunakan dua buah bahasa. Bahasa Jawa juga bisa, bahasa Sunda juga bisa, ya. Ketika saya di Pangandaran misalnya, saya ngomong Jawa sama pedagang ya kan, ngomong Jawa sama pedagang, misalnya berapa ini ya kan, dijawabnya bahasa Sunda. Saya ngomong bahasa Sunda, dijawabnya bahasa Jawa, gitu loh. Nah, itu namanya diglosia. Nah, diglosia itu di mana suatu daerah ya menggunakan dua buah bahasa. Nah, kalau banyak namanya poliglosia, namanya poliglosia ya, namanya poliglosia. Kalau misalnya itu banyak, nah itu faktornya bisa banyak ya, faktornya bisa banyak ya, faktornya itu ada karena pendidikan, ada juga psikologi, ya kan, ada juga apa namanya, pokoknya latar belakang juga seseorang itu akan menentukan di mana daerah itu menjadi diglosia atau poliglosia, ya. Seperti misalnya di orang Persia, ya orang Persia atau orang bahasa Arab itu banyak banyak sekali dimasuki bahasa Persia, ya. Bahasa Persia itu karena yang mengembangkan Islam, yang mengembangkan Islam itu adalah orang Persia, ya kan. Islam memang lahir di Arab, tapi dikembangkan oleh orang-orang Persia. Ya, makanya wajar kalau orang Persia itu pintar-pintar ya. Orang Persia itu pintar-pintar itu wajar ya. Karena memang moyangnya memang moyang pintar kan di sananya gennya gen orang-orang pintar. Ya. Jadi apa namanya? Karena orang-orang pintar, jadi sekarang Amerika Amerika pun kewalahan ya. Amerika kewalahan sekarang untuk melayani Iran. Ya. Ternyata Iran itu salah prediksi, ya, salah prediksi, ya, salah prediksi. Dikiranya Iran 2 hari selesai gitu kan. Nah, ternyata Iran berhari-hari dan bahkan sekarang Amerika maju kena, mundur kena, berhenti kena. Kayak kita di mana di perlintasan kereta yang ada di Bintaro itu kan. Nah, itu dulu tapi ya. Daerah sana itu kita maju kena, mundur kena, berhenti kena. Berhenti kena kereta kalau ada kereta datang. Maju di depannya banyak apa namanya motor, di belakang mundur nggak bisa gitu. Nah, itu kalau di perlintasan kereta makanya Anda jangan apa namanya? Jangan sekali-kali nyebrang kereta khususnya di Jakarta ya. Kalau bawa mobil ya, bawa mobil itu
Jangan sekali-kali nyebrang kereta kalau misalnya di depannya masih ada mobil juga. Kalau belum ada ruangan mobil kita, ya belum ada space mobil kita, jangan masuklah ke jalan kereta. Bisa-bisa Anda berhenti di sana karena di depannya ada mobil, Anda mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Nah, di situ kereta datang, ya hancurlah kita, ya kan? Ya saya sangat sangat apa ya? Kalau di perlintasan kereta itu sangat ketakutan saya karena saya pernah sudah 12 kali menabrak orang itu kalau ketika saya naik di lokomotif dulu, tapi ya dulu itu saya naiknya di lokomotif karena seringnya pulang balik Jakarta Pekalongan. Saya semua kru kereta ngerti ya, dari kondektur, tukang listrik, masinis, ya saya tahu semua itu. Nah, di sini ada diglosia karena faktor pendidikan, ya, pendidikan. Nah, ada juga psikologi, ya, seperti itu. Kemudian, apa namanya, kalau poliglosia di mana satu daerah, ya, atau satu tempat, itu menggunakan lebih dari dua buah bahasa, ya, lebih dari dua bahasa, ya, lebih. Karena apa? Karena memang di situ masyarakatnya sudah masyarakat global, ya, dan masyarakatnya seperti katakanlah di Singapura, ya. Di Singapura menggunakan bahasa Indonesia pun bisa, menggunakan bahasa Inggris pun bisa, menggunakan bahasa Melayu juga bisa. Ya, ya atau di Malaysia juga bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, untungnya kalau di kita itu ada bahasa apa namanya? Ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, ada bahasa persatuan bahasa bahasa Indonesia. Jadi orang yang tinggal di Indonesia itu harus bisa bahasa Indonesia. Stop. So, gatal sekali. Sebentar, saya ini dulu. Iya, sampai di sini mungkin bahasan dari teman kita, ya. Adakah yang mau nanya atau tidak? Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya ada apa ya ujian atau UAS misalnya, ketika Anda disuruh membuat sebuah fenomena bahasa yang diglosia atau yang apa namanya poliglosia, ya, Anda harus bisa ya di mana ada campur kodenya, ada alih kodenya. Buatlah sebuah konteks ya sehingga bisa ada alih kode, bisa ada campur kode ya di mana seseorang itu menggunakan bahasa bahasa lebih dari satu. Ya. Oke, ini mungkin nggak ada yang mau nanya nih. Kita sampai jam berapa sih? Kalau nggak ada yang mau nanya, kita sudahi saja ya. Saya mungkin agak kenapa ini tenggorokannya atau habis naik motor tadi kali. Ya, nggak ada yang mau nanya kan? Bu Masitonya lagi izin ya Bu Masitonya. Banu, Ya, Ustadz lagi ada acara di FDS. di mana? Tadi ngabarinnya lagi ada acara di fakultas, Ustadz. Oh, lagi ada acara ya. Oh iya, tadi beliaunya ngomong juga sama saya. Lagi ada acara, makanya saya diminta masuk ya. Saya diminta masuk, sementara saya tadi lagi pergi kemana? Ke itu dulu, kemana? Ke CSPCA ya. Karena ATM saya nggak tahu kemana. Saya mau ambil duit, tiba-tiba ATM-nya nggak ada. Saya cari-cari kemana-mana. Nah, walaupun pakai yang nggak pakai kartu ATM bisa, ya kan? Tapi kan saya agak repot kalau mau masukkan duit gitu juga. Harus bolak-balik. Oke, mungkin itu saja kalau nggak ada yang nanya. Ada yang nanya nggak? Astagfirullah. Mau nanya dikit, Zak.
Ya dikit aja juga nggak apa-apa. Dikit. Kalau orang yang bisa apa bahasa banyak tapi apa pahamnya tuh kayak cuma cetek-cetek aja gitu, Ustaz, sekedar tahu, itu Iya. bisa disebut poliglosia apa enggak? Nah, itu tadi yang di awal saya katakan, ya kan? Ternyata ada beberapa tokoh yang mengatakan ada yang harus semuanya, ada juga yang walaupun sebagian-sebagian juga itu sudah disebut sebagai apa namanya multilingualisme. Seperti saya misalnya kan, saya Sunda bener saya juga nggak ngerti, ya kan. Terus Minang bener saya juga nggak ngerti, tapi orang ngomong Minang saya tahu, ya. Orang ngomong apa namanya Sunda saya tahu, ya. Orang ngomong satu lagi saya bahasa Sasak misalnya. Ada orang Sasak di sini? Hah? Ada orang Sasak? Ada nggak orang Lombok, NTB? Di sini ada orang Lombok? Ada nggak orang Lombok di sini? Nggak ada kayaknya, Ustaz. Nggak ada ya. Nah, saya bisa bahasa Sasak saya. Ya, saya bisa bahasa Sasak. Kenapa saya bisa bahasa Sasak? Karena orang Sasak itu menurut saya nggak jaga perasaan juga. Ya, kenapa nggak jaga perasaan? Dikira di antara kita itu bisa bahasa Sasak semua. Ya, dia nggak pernah ada campur kode atau oleh kode itu nggak. Begitu saya datang, dia masih aja ngomong bahasa Sasak gitu loh. Ya, berumbi kabar, side, ara, ya kan. Nah, itu ngomong pakai bahasa Sasak. Nah, akhirnya kan saya nanya, ya kalau berumbi kabar artinya apa kabar, ya kan? Ya, ndek mantau, ya nggak tahu, ya sila dulu, ya silahkan dulu misalnya kan. Nah, sila itu silahkan, ya kan. Nah, dulu itu artinya dulu, ya seperti itu. Nah, karena orang Sasak ini nggak jaga perasaan menurut saya, ya kan. Nah, saya berusaha nanya setiap kosakata yang diucapkan. Nah, dari situ karena saya satu kamar juga dengan orang NTB, ya satu kamar dengan orang NTB itu 4 tahun ya. Nah, jadi saya bisa ngomong bahasa Sasak, ya. Bahasa Sasak bisa. Ya, saya ngomong dengan orang Padang karena saya itu supplier ya orang Padang ya, supplier di Tanah Abang ya kan itu. Saya memang dagang ya, saya itu dagang sambil sambil jadi dosen juga sambil dagang saya kan. Ya dagang juga ya. Jadi di masa muda saya itu saya juga dagang ya kan. Nah, karena saya tidak mungkin nggak dagang ya kan. Kalau mengandalkan gaji dengan anak banyak, anak saya 6 ya, anak saya 6, 6 biji anak saya ya. Iya. Ada 6 orang anak saya. Nah, itu dulu masih muda-mudanya itu apa namanya? eh Setiap setahun, 2 tahun, 3 tahun punya anak gitu kan. Iya, jadi rajin saya kan, rajin. Iya, rajin punya anak maksudnya. Nah, termasuk itu Pak Romzan itu kan ya, Pak Romzan. Pak Romzan itu anak saya yang ketiga ya kan. Nah, itu produknya dari ibu istri saya itu kan iya. Jadi saya bisa ngomong bahasa Padang gitu kan. Nah, terus apa namanya Sunda, Minang, terus Padang ya atau ya Minang itu Padang itu ya maksudnya. Terus bahasa Sasak ya karena saya pengaruh pergaulan ya pengaruh pergaulan ya pengaruh pergaulan. Ya saya diajarin bahasa Sunda ya kan diajarin bahasa Sunda karena dulu waktu masih kuliah ada punya punya Kabogo orang Sunda ya jadi bogoannya sama orang Sunda ya ya tapi apa namanya punya istrinya orang Jawa saya ya istrinya orang Jawa Kabogohannya sama orang Sunda ya iya jadi nggak ini apa namanya karena ketemu seperti itu ya jadi bisa menjadi apa namanya menjadi banyak bahasa ya jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya ngomong sedikit-sedikit juga nah itu tergantung siapa tokohnya ya kalau tokohnya yang tokoh yang misalnya katakanlah garis keras ya, ya tidak disebut bilingual ya.
Tapi ada juga yang istilahnya yang penting sudah paham itu bisa disebut sebagai bilingual atau multilingual. Itu masih mana masih tadi? Yo, Ustaz, aman-aman. Ya, Nurholik, Kurnia Nurholik ya, Kurnia. Kurnia itu panggilannya Mbak Nia bukan? Loh, Loholik kok, Pak. Oh, Holik Masa ya? kuning ya? Oh iya, Bacando. Ya, Nakina mana? Udah ya? Kita udah jam 6 16 ya, 16 lewat 14 ya. Saya kira cukup ya. Iya, cekap, cukup, cakep, ya kan? Iya, cekap ya. Tos cekap ya Yohanza, parantos, Atos Ustaz. atos, atos memparantos ya. Iya, Atos Ustaz. iya, tos cekap ya kata si Yohanza ya. Itu tos cekap ya kan. Iya. Ya udah, kita cukupkan sampai di sini dulu jumpa kita di minggu ini. Selamat berlibur selama 4 hari ya. 4 hari kemana aja nih? Ya kalau saya di rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Oke, ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. Ya, Ustaz. afwan. Saya izin keluar ya. Oke.